Selamat pagi bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita, terlebih dahulu kita akan bersekutu dengan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga yang telah memberikan anugerah-Mu berupa kekuatan baru bagi kami. Sungguh tak terhingga ya Bapa berkat-Mu yang telah Engkau berikan. Dan saat ini Engkau telah menyapa kami. Dan telah memberikan kami hati yang gembira. Berbicaralah Bapa, sebab kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini Rabu 30 November 2022 tertulis dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 15. Demikian bunyinya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Maukah dirimu menjadi pribadi yang punya arti? Kalau mau, hargai dirimu. Kamu adalah ciptaan yang begitu berharga di mata Tuhan. Manusia harus menghargai hidupnya. Berarti manusia itu mempertanggungjawabkan karya penyelamatan atau penebusan Yesus Kristus. Firman Tuhan saat ini berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Saudara, penebusan Yesus Kristus untuk semua orang. Artinya Yesus Kristus dalam karya penyelamatannya tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat duniawi, primordialisme, sukuisme, bangsaisme. Tidak. Bahkan lewat karya penyelamatan Yesus, Yesus mengetuk hati kita. Hati setiap manusia ciptaannya. Apakah mempercayai penebusannya? Kalau mempercayai penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, jadikanlah dirimu berharga bagi sesamamu. Kalau tidak mempercayai penebusan Yesus Kristus, padahal dirimu ikut ditebus, maka hidupmu hanya untuk dirimu sendiri. Dan hidupmu tidak memiliki dampak positif bagi sesamamu manusia. Itulah yang dikatakan firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Nah, hidup orang-orang yang telah mempercayai penebusan Yesus Kristus adalah hidup yang terbuka bagi orang lain, di mana keterbukaan disinari oleh terang kasih Kristus. Jadi hidup bagi Kristus
harus dinyatakan dalam hubungan yang baik dengan sesama manusia, yaitu memperlakukan orang lain sebagai gambar Allah yang harus dihormati, yang tidak harus dihina. Sebab bila itu dilakukan atau menghina orang lain, sama seperti menghina karya cipta Allah. John Calvin, seorang teolog Kristen, mengatakan, karena seseorang adalah gambar Allah, maka kita wajib mengasihinya, sekalipun orang itu telah menyakiti kita. Oleh sebab itu, maka hidup bagi Kristus berarti tidak mencari kepentingan diri, tidak mencari kesenangan sendiri, tetapi melakukan apa yang diperkenankan oleh hati Tuhan. Ingat, Kristus menginginkan kita menjadi pribadi yang benar-benar berdampak positif bagi sesama, yang harus ditunjukkan lewat kepekaan, kepedulian, tanggap terhadap orang lain. Hidup orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus Kristus adalah hidup yang tidak egoisme, tidak individualisme, dan tidak menjadikan dirinya menjadi pusat perhatian. Tanpa aku, tak akan berhasil. Dan bila tidak diikutkan dalam berbagai hal, dia akan merusak kebersamaan. Inilah bentuk dari keegoisan. Inilah bentuk dari individualisme. Tidak menghargai orang lain. Susah menerima kelebihan orang lain. Tidak mampu menerima kekurangan yang ada padanya. Tuhan saat ini lewat firman-Nya mau mengatakan kepada kita, orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus harus menjadikan dirinya menjadi diri yang berkualitas. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih membuka hati dan pikiran kami. Betapa besar berkat-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Dan biarlah berkat yang kami terima daripada-Mu menjadi bahagian yang kami pakai untuk menjadi berkat bagi sesama kami manusia. Kami serahkan kepada umat-Mu, jemaat-Mu, yang saat ini dalam pergumulan, baik karena pekerjaan, baik karena jodoh, baik karena hubungan suami istri, orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan sesamanya, bahkan juga Tuhan di dalam kehidupannya bergumul akan apa yang mereka harapkan jumpa di tengah-tengah kehidupannya. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti bersama-sama dengan mereka. Dengarlah ya Tuhan doa dan permohonan kami ini yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Advent.